Halo semua, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai interaksi radiasi dengan materi. Dalam video ini akan berfokus menjelaskan bagaimana interaksi antara partikel bermuatan dengan materi. Partikel bermuatan memiliki massa dan muatan. Contohnya adalah elektron, proton, dan juga partikel alfa. Mereka akan mengionisasi atom-atom di dalam suatu materi dengan ionisasi yang secara langsung, akibat dari interaksi Coulomb antara partikel tersebut dengan atom-atom yang ada di dalam materi. Karena memiliki massa dan juga muatan, maka penetrasinya atau daya tembusnya itu lebih rendah dibandingkan dengan foton ataupun partikel yang tidak bermuatan. Nah, ketika kita membicarakan soal partikel bermuatan, kita bisa membedakan dalam dua kategori yang berbeda. Ada light particle, yaitu partikel yang memiliki massa yang sama atau lebih besar sedikit dengan massa elektron. Dan juga ada heavy particle atau partikel berat, di mana massanya jauh lebih besar dibanding dengan massa elektron. Light particle contohnya adalah elektron dan positron, sedangkan heavy particle contohnya adalah proton dan juga partikel alfa. Kedua jenis partikel ini memiliki karakteristik yang berbeda ketika ia melewati suatu medium. Light particle karena massanya yang kecil, mereka akan terpantul dan memiliki lintasan yang berkelok-kelok setiap kali berinteraksi pada atom-atom di dalam medium tersebut. Ini menyebabkan panjang lintasannya itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan rentang mereka menembus suatu medium. Berbeda pada heavy particle karena memiliki massa yang jauh lebih besar, contohnya saja proton memiliki massa 1800 kali lebih besar daripada massa elektron, ia tidak akan terpengaruh oleh atom-atom di sekitarnya. Ini membuat perjalanan mereka mulus atau lurus begitu saja, walaupun terjadi pengurangan kecepatan setiap mereka bergerak. Ini membuat lintasan mereka hampir lurus sempurna, sehingga panjang lintasannya akan sama dengan rentang mereka menembus suatu medium. Nah, ketika kita membicarakan soal partikel bermuatan, maka ada satu istilah yang perlu kita ketahui dulu, yaitu adalah stopping power. Apa itu stopping power? Mari kita kembali sedikit mengenai foton. Kalau kita berbicara soal foton, maka kecepatannya akan selalu tetap, yaitu kecepatan cahaya. Mereka hanya berkurang jumlahnya ketika melewati suatu medium. Berkurang jumlahnya ini karena interaksi-interaksi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Fenomena ini disebut sebagai atenuasi. Tetapi kalau kita berbicara soal partikel bermuatan, maka konsep atenuasi tidak lagi ada, tetapi digantikan dengan konsep stopping. Karena partikel memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung pada berapa besar energi yang ia bawa. Nah, ketika sekumpulan partikel menembus suatu medium, maka jumlah mereka akan selalu tetap, tidak ada yang berkurang. Tetapi, kecepatan mereka akan semakin lama semakin berkurang, karena mereka berinteraksi dengan atom-atom di sekitar medium tersebut. Sampai pada akhirnya, kecepatan mereka menjadi berhenti, atau stop. Istilah ini kemudian disebut sebagai stopping power. Ini adalah daya yang dibutuhkan untuk memberhentikan suatu partikel di dalam suatu medium. Sekarang mari kita bahas bagaimana interaksi-interaksinya. Pertama-tama adalah pada light particle, yaitu pada elektron. Elektron memiliki dua kemungkinan untuk berinteraksi pada atom-atom di dalam medium. Yang pertama, mereka akan berinteraksi dengan elektron di orbital atom, atau mereka langsung berinteraksi dengan inti atom. Pada bagian ini adalah ketika elektron berinteraksi dengan elektron-elektron di dalam orbital atom. Akan ada dua kejadian yang bisa terjadi, ada eksitasi ataupun ada ionisasi. Eksitasi bisa terjadi ketika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan yang tidak elastis. Maksudnya adalah ada energi yang hilang dalam bentuk foton. Mari kita lihat di sini. Elektron yang datang atau kita sebut sebagai elektron insiden, ia kemudian datang dan mendekati atau bahkan bertabrakan langsung dengan elektron pada orbital atom. Selama tabrakan, ada transfer energi dari elektron insiden ke elektron di dalam orbital atom. Transfer energi ini membuat elektron di dalam orbital tersebut menjadi marah. Mereka akan berosilasi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Atau bisa kita sebut sebagai mereka dalam keadaan tereksitasi. Sama seperti penjelasan sebelumnya dalam video interaksi antara foton dengan materi, elektron yang tereksitasi ini kemudian akan mengeluarkan energi negatifnya untuk menenangkan diri. Energi tersebut kemudian dikeluarkan dalam bentuk sinar X karakteristik. Sedangkan elektron insiden lain tetap pergi namun terbelokkan arahnya. Ini disebut tumbukan yang tidak elastis karena ada foton yang terbentuk dalam interaksi ini. Elektron yang tadinya tereksitasi tidak mampu lepas dari orbital atom karena energinya belum cukup untuk melepaskan diri. Selanjutnya adalah ionisasi. Sama seperti tadi, elektron insiden berinteraksi dengan elektron di dalam orbital atom. Mereka mentransfer energinya yang begitu banyak kepada elektron di orbital tersebut. Ini membuat elektron tersebut tertendang atau terlepas dari orbital awal mereka.
Lepasnya elektron ini kemudian disebut sebagai keadaan yang terionisasi. Sedangkan elektron insiden kemudian tetap bergerak dalam perjalanannya selama dia masih memiliki sisa energi. Ini disebut tumpukan elastis karena tidak ada energi yang hilang dalam bentuk foton karakteristik. Nah, elektron yang lepas ini kemudian disebut sebagai elektron sekunder. Ketika energi yang dimiliki oleh elektron sekunder ini besar, ia dapat mengionisasi atom-atom yang lain. Itu tadi ketika elektron berinteraksi dengan elektron lain di dalam orbital atom. Kemudian bagaimana ketika elektron berinteraksi dengan inti atom? Elektron yang berinteraksi dengan inti atom ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah interaksi secara tidak elastis pada inti atom dan juga interaksi secara elastis di dalam inti atom. Yang pertama ketika dia tidak elastis. Elektron tidak dapat menyebabkan kerusakan pada inti atom karena energinya sangat kecil. Tetapi ketika elektron tersebut berlari mendekati inti atom, maka elektron ini akan tertarik oleh medan inti hingga ia menjadi terbelokkan. Ini sama seperti kita ketika lagi mengendarai motor atau sepeda, ketika kita dalam keadaan yang cepat kemudian ingin berbelok, maka kita perlu mengerem terlebih dahulu agar bisa membelok secara sempurna, agar tidak jatuh saat belok. Nah, elektron juga demikian. Ketika elektron berbelok, maka kecepatannya akan berkurang. Perubahan kecepatan ini berarti ada energi kinetik dari elektron yang terbuang. Nah, energi yang terbuang itu akan disalurkan dalam bentuk foton Bremsstrahlung atau sinar X Bremsstrahlung. Nah, sinar X Bremsstrahlung ini menjadi kontribusi besar dalam pencitraan medis dalam proses pembentukan sinar X dalam radiologi atau bahkan dalam radioterapi di mesin Linac. Interaksi ini disebut sebagai interaksi yang tidak elastis karena ada energi yang terbuang dalam bentuk foton, yaitu foton Bremsstrahlung atau sinar X Bremsstrahlung. Kemudian bagaimana kalau interaksinya elastis? Ketika elektron tepat menabrak pada inti atom, lagi-lagi ia tidak dapat mentransfer energinya karena perubahan energi yang begitu tinggi antara elektron dengan inti atom, tapi ia akan hanya terpantul tanpa kehilangan energi. Itu tadi 4 interaksi yang kemungkinan terjadi ketika partikel bermuatan ringan atau elektron itu berinteraksi dengan materi. Kemudian bagaimana untuk positron? Ini juga termasuk dalam partikel ringan. Tetapi positron dihasilkan dari reaksi peluruhan inti atau dari produksi pasangan atau pair production yang sudah dibahas pada video sebelumnya mengenai interaksi foton dengan materi. Positron akan menembus suatu medium dan terus bergerak selama ia tidak bertemu dengan elektron. Ketika positron kemudian bertemu tepat menabrak elektron, mereka berdua akan bereaksi dan meledak bersama, musnah bersama, kemudian menghasilkan 2 foton dengan saling bertolak belakang dengan energi 511 keV. Peristiwa ini disebut sebagai positron annihilation, dan ia akan menghasilkan 2 foton yang saling koinsiden. Kemudian bagaimana untuk heavy particle? Ini adalah contoh proton ketika ia berinteraksi dengan atom. Namun secara prinsip akan sama untuk partikel berat yang lain seperti alpha particle, ion karbon, maupun ion neon. Nah, serupa juga dengan elektron, proton bisa berinteraksi dengan elektron-elektron orbital di dalam suatu atom, atau bahkan langsung berinteraksi dengan inti atom. Tetapi karena masanya yang begitu besar, ia begitu berat, maka ia tidak terlalu terpengaruh oleh atom-atom di sekitarnya. Proton tidak akan terpantul atau terbelok dengan sudut belok yang begitu besar. Nah, ketika proton melalui suatu medium, ada gaya Coulomb yang menyebabkan elektron-elektron pada suatu atom itu tertarik mendekat ke proton. Ini menyebabkan elektron ada yang tereksitasi atau bahkan sampai terionisasi. Setiap interaksi yang terjadi menyebabkan perubahan energi yang sedikit pada proton, namun terus berkurang selama interaksi tersebut terjadi. Sampai pada akhirnya, ketika energi proton tersebut tinggal 0,01 MeV, ia kemudian baru berinteraksi dengan inti atom. Sama seperti elektron, lagi-lagi akan terjadi Bremsstrahlung di antara proton dengan inti atom, namun karena massa proton yang besar, maka efek Bremsstrahlungnya menjadi sangat minimal. Ketika proton berinteraksi dengan inti atom secara langsung, maka akan menghasilkan beragam reaksi nuklir yang mungkin akan dibahas dalam video yang lain. Ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian di sini. Ketika partikel memiliki kecepatan yang begitu besar, karena memiliki energi yang begitu besar, maka kemungkinan ia berinteraksi langsung dengan atom-atom di sekitarnya itu menjadi lebih kecil. Atau nilai LET-nya atau linear energy transfer, yaitu energi yang ditransfer oleh partikel sepanjang perjalanan ia menembus suatu medium, itu menjadi sangat sedikit. Ini seperti orang yang sedang berlari dengan cepat, maka ia tidak mudah untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin hanya memanggil suara saja, tanpa bisa untuk berjabat tangan dan sebagainya. Tetapi ketika partikel tersebut punya kecepatan yang rendah, energinya tidak terlalu tinggi, maka energi yang ditransfer oleh partikel tersebut ke lingkungan atau ke medium akan menjadi lebih besar.
Contohnya saja ketika kita sedang berjalan dengan jalan yang lambat, maka kita bisa tuh berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Bisa berjabat tangan dulu dengan orang yang ada di sebelah, bisa sambil mengobrol dengan orang yang di sebelah, dan sebagainya. Konsep ini disebut sebagai LET atau Linear Energy Transfer. Ini berkontribusi besar dalam deposit dosis dalam suatu materi atau dalam suatu organ di dalam tubuh. Kemudian kalau kita lihat kurva yang menggambarkan bagaimana energi didepositkan dalam bentuk dosis oleh partikel ke dalam suatu materi, maka ada karakteristik yang berbeda antara light particle maupun pada heavy particle. Pada light particle, contohnya elektron, karena ia memiliki massa yang kecil, maka sejak dari awal, ia akan mentransfer energinya ke atom-atom di sekitarnya, hingga pada puncak tertentu, dan sudah tidak ada lagi energi yang bisa ditransfer, hanya elektron-elektron sekunder yang kemudian mentransfer energinya ke medium-medium di sekitarnya lagi. Hingga akhirnya, seluruh elektron habis dan dosisnya menjadi turun. Nah, berbeda pada heavy particle, karena pada awalnya ia memiliki massa yang besar dan kecepatan yang tinggi, maka ia tidak langsung berinteraksi dengan atom-atom di sekitarnya. Energi mereka hanya turun sedikit demi sedikit sepanjang perjalanan ia di dalam medium. Sampai pada titik tertentu, seluruh energinya sudah tidak banyak, dan mereka akan berinteraksi penuh pada atom-atom di sekitar mereka, dan langsung energinya terdeposit besar pada titik tertentu. Titik ini kemudian disebut sebagai break peak. Setelah itu, ia akan terhenti dan tidak lagi memiliki energi untuk menembus suatu medium. Maka dari itu, radioterapi dengan berkas proton ini membawa potensi yang begitu besar untuk keberhasilan suatu treatment perawatan yang paling baik. Nah, itu saja mengenai interaksi antara partikel bermuatan dengan materi. Di video selanjutnya akan membahas bagaimana interaksi antara partikel yang tidak bermuatan dengan materi. Itu saja, semoga bermanfaat.